Ada ciada. Alail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam lu Mutik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Ustaz. Kita kan cuma bahas bismillah kan? Oke, benar. Al-Fatihah, baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Deg-degan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Dah. MC. Terus ini apa? Udah langsung aja kita lanjutin ngaji-ngajinya dari Ustadz Syam. Halo Silakan Ustadz Syam. Pakai mic-nya Ustadz ya. Enggak usah pakai mic lah. Biar kedengeran Ustadz sampai sana. Oh ya Allah, cantik banget. Masya Warna pink. Gue jadi nyambung. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa judulnya ngaji-ngaji? Ya, kenapa judulnya ngaji-ngaji? Padahal kita isinya nongkrong, ngopi gitu kan. Ngesisya, ketawa gitu kan. Ketawa. Kenapa gue kasih judul ngaji-ngaji? Kenapa gue bilangnya kita ngumpul lagi terus pengajian gitu? Karena sebenarnya ketika lu udah berniat buat pergi ngaji, itu lu udah dapat pahala. Masya Allah. Jadi kan niat lu kesini mau kemana lu? Mau ngaji. Mau ngaji nggak mungkin lu kita mau kemana lu? Mau nongkrong nggak mungkin. Iya, mau ngapain lu? Mau ngaji. Dan itu kelihatan dari gaya pakaian kalian datang ke sini. Masya Allah. Ya udah niat, berarti ada niat bener-bener pengen ngaji. Orang yang baru berniat saja untuk kebaikan itu sudah ditulis pahala dari Allah. Masya Allah. Udah dicatatkan pahala. Jadi sebenarnya kenapa kita isinya nongkrong, ngopi, terus ngobrol tapi kasih judul ngaji supaya niat kita dari rumah itu udah ngaji duluan gitu loh. Walaupun memang kita isi pada akhirnya kita ngomongin pengajian juga kan. Dan alhamdulillah gue tuh pengen bahas tentang sedikit Bismillah gitu. In the name of Allah, in the name of God. Apa tuh? Dengan menyebut nama Allah. Arti lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Terus setelah lu baca Bismillah, lu ngapain biasanya? Pasti Bismillah ini lu pakai untuk melakukan sesuatu kan? Ya, mulai dengan Bismillah gitu. Karena Bismillah sendiri kalau kita baca artinya gitu kayak kalimat gak sempurna gitu loh. Dengan nama Allah. Contoh nih, satu kalimat ya. Dengan handphone ini. Itu kalimat yang gak sempurna gitu loh. Kalimat yang gak sempurna dengan handphone ini. Terus apaan? Gitu. Gak sempurna gitu. Dengan botol ini. Pasti ada sambungannya. Dengan botol ini saya minum. Gitu kan. Dengan handphone ini gak sempurna. Harus ada pekerjaan setelahnya. Dengan handphone ini saya nelpon. Dengan handphone ini saya chatting gitu. Dengan handphone ini saya deketin Muti, tapi Mutinya nggak balas-balas gitu kan. Dengan Balas dong Mut, ya Allah. jadi kalimat gitu loh. Jadi kalau lu pahami kayak gini-gini gitu, lu baca Bismillah gitu, maka langsung kayak Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus apa? Maksudnya apa gitu? Kalimat ini tuh nggak sempurna. Nah, para mufassir tuh tafsirnya mengatakan bahwasanya sebenarnya ada kalimat tersembunyi sebelumnya. Kalimat tersembunyinya itu adalah abda'u bismillah. Artinya saya memulai dengan bismillah. Atau ada juga yang mengatakan bada'tu bi bismillah. Saya memulai dengan bismillah. Tapi sebenarnya dengan kalimat yang tidak sempurna ini ada satu rahasia yang luar biasa. Artinya adalah bismillah tidak sempurna tanpa sesuatu setelahnya.
Bismillah itu tidak sempurna tanpa sesuatu setelahnya. Dengan nama Allah. And then apa gitu? Dengan nama Allah saya berangkat. Dengan nama Allah saya belajar. Dengan nama Allah saya melakukan sesuatu. Sama, ketika lo melakukan pekerjaan dan tanpa bismillah, maka pekerjaan lo nggak sempurna. Nah, kalau dibalik kayak gitu, pekerjaan lo nggak bakal sempurna tanpa bismillah. Nah, lo makan tanpa bismillah, makan lo sia-sia. Lo belajar tanpa bismillah, itu belajar lo sia-sia. Karena tidak sempurna. Sama dengan bismillah yang tidak sempurna karena tidak ada pekerjaan setelahnya. Maka pekerjaan lo pun tidak akan sempurna tanpa yang namanya bismillah. Maka dari itu sangat penting ketika seseorang memulai sesuatu dengan bismillah. Orang yang memulai pekerjaannya dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, maka sebanyak apapun dosanya akan diampuni sama Allah. Hal-hal sesimpel itu gitu loh. Saking sayangnya Allah gitu. Bismi, bi itu artinya dengan gitu kan. Bi itu artinya dengan. Kemudian kata kedua adalah ismi. Ismi artinya nama. Nama tuh fungsinya apa sih? Nama fungsinya. Fungsinya nama tuh untuk apa? Sebenarnya nama tuh. Kalau misalnya gue manggilnya Mutia gitu misalnya. Yang saya hormati Mutia gitu. Mengenal identitas. Identitas. Yang saya hormati Maula. Yang saya ini. Nama itu adalah untuk memuliakan orang lain. Contoh nih, gue ketemu di jalan. Weh, anu. Itu nggak sopan. Itu Makassar banget sih. Iya. Woi, ya kan? Kalau di sini apa sih? Apa sih gitu kan? Di sini apa ya? Kayak nggak sih kayak? Iya, sopan nggak sih kayak gitu? Nggak sopan. Kenapa? Karena nggak manggil nama. Nah, maka ismi itu berasal dari kata sumu, penghormatan gitu. Atau samun itu adalah meninggikan. Jadi kita seakan-akan meninggikan Tuhan gitu, meninggikan Allah. Itu baru bismi. Kemudian ada sambungannya setelah bismi, Allahi, bismillahi. Allah itu kenapa? Contoh, gue nih ada makanan depan gue ya. Ada makanan depan gue. Gue mestinya bilangnya begini, dengan nama Tuhan yang memberi rezeki. Bismir-razik. Dokter ketika mau menyembuhkan orang, mau ngobatin orang, harusnya dia nggak bilang bismillah. Harusnya dia bilang bismisyafi, dengan nama yang maha menyembuhkan. Contoh, gue mau jalan kemana gitu kan, gue butuh perlindungan dari Tuhan. Harusnya gue bilang begini, bismil wali, dengan nama yang maha melindungi. Tapi kenapa orang bacanya bismillahi? Karena Allah maha segala. Karena ketika orang sudah menyebut Allah, semua sifatnya Allah ada di dalam nama Allah itu. Dari 99 nama, semuanya tersimpulkan dalam satu nama, Allah. Allah itu adalah segala namanya yang lain, sifatnya yang lain. Makanya bukan bismisyafi untuk orang yang mengerti, bukan. Karena secara logika, gue ini bersyukur atas kopi ini. Maka gue bilang bismir-razik, dengan nama yang memberi rezeki. Tapi ternyata gue bilangnya bismillahi. Kenapa? Karena ketika gue udah bilang bismillahi, itu udah mencakup Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha ini, Allah yang maha ini, dia yang maha ini, dia yang maha ini. Nah itu arti daripada kata Allah. Dan Allah itu adalah nama yang mengandung semua zatnya atau sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertanyaannya, boleh nggak orang yang mengatakan mau memulai pekerjaannya, orang mau dokter harus boleh nggak kalau dia bilang begini, bismisyafi, dengan nama yang maha menyembuhkan? Boleh aja gitu. Boleh nggak kalau gue mau makan minum gue bilangnya bismir-razik, dengan nama Allah yang memberi rezeki? Boleh aja. Tapi kenapa gue harus bilang bismillahi? Karena gue nggak tahu Allah yang maha apa yang gue lagi butuhkan. Gue nggak tahu, gue nggak pernah tahu nih. Gue mau melakukan pekerjaan, tiba-tiba dalam perjalanan gue melakukan pekerjaan itu gue sakit. Berarti gue butuh Allah yang maha menyembuhkan. Dalam pekerjaan gue selanjutnya, gue ternyata mau dijahatin sama orang. Berarti gue butuh Tuhan yang maha melindungi. Kenapa gue bilang bismillahi? Karena gue butuh Tuhan dan gue nggak tahu apa yang terjadi setelah gue melakukan pekerjaan ini. Suatu kegiatan tidak akan sempurna kalau tanpa bismillah. Karena bismillah sendiri itu adalah satu kalimat yang tidak sempurna. Dengan nama Allah, shawat gitu. Jadi setelah itu apa dengan nama Allah? Dengan nama Allah saya makan, dengan nama Allah gitu. Allah, kenapa menyebut Allah? Karena kita tidak pernah tahu sifat Allah yang mana yang akan kita butuhkan selanjutnya.
Apakah sifat Allah yang melindungi, atau sifat Allah yang memberi rezeki, atau sifat Allah yang menyembuhkan? Karena pekerjaan kita yang kita akan lakukan itu kita tidak pernah tahu halangan apa yang akan kita hadapi ke depannya gitu. Itu baru sekedar bismillah gitu. Bismillah, bismillah dengan nama Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dengan bismillah itu ada satu ayat dalam Al-Qur'an begini. Tabarakasmu rabbik gitu. Setiap sesuatu yang dengan nama Allah itu pasti berberkah. Pernah dengar nggak sih berkah? Menurut lu artinya berkah apa, Abi? Bermanfaat. Bermanfaat. Mut. Berberkah gitu. Semoga berkah ya gitu. Menurut lu artinya apa? Semoga iya membawa kebaikan gitu ya. Membawa kebaikan. Berkah itu kadangkala dipakai sama orang Arab untuk bahasa Arab kalau onta tuh tenang, nggak mau bergerak. Ternyata berkah itu diambil dari kata itu. Orang Arab kalau nyebut onta yang tenang, stabil, itu disebut dengan birk gitu atau barak. Kenapa disebut begitu? Rezeki yang berkah. Karena rezeki yang berkah itu adalah apa yang lo dapetin, dan rezeki itu tenang, permanen buat lo, dan itu tumbuh terus. Ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat lu, bukan hanya bermanfaat pada saat itu, tapi ternyata dia bisa menjadi sesuatu yang menetap dan dia akan bermanfaat bagi orang lain dan tumbuh terus. Nah, itu disebut dengan keberkahan. Maka sesuatu dengan bismillah itu akan tabarakas murabbik, akan berberkah. Pekerjaan itu akan membuat diri lo hasilnya akan berkah buat lo gitu. Jadi pentingnya membaca yang namanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar Ar-Rahman nggak? Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman Maha pengasih. Ada nggak sih orang lagi ngomong, ih pengasih banget sih orangnya? Nggak ada kan? Nah, fungsi terjemah itu biar kita paham. Nah sekarang kalau lo terjemahin Al-Quran, lo bilangnya pengasih, sedangkan kata pengasih nggak lo pakai dalam kata sehari-hari. Kira-kira lo paham nggak pengasih itu apa? Ar-Rahman itu dari kata rahim. Ibu-ibu tuh punya rahim kan? Nah si Maula nih, si Nancy lagi hamil. Lo kenal nggak sama anak yang ada di kandungan lo nih? Kenal. Siapa coba? Lu pernah lihat mukanya nggak? Belum tahu lu, belum kenal. Tapi lo sayang sama dia? Oh sayang banget gitu. Dia ngasih manfaat gak buat lo sekarang? Enggak, belum kasih apa-apa, nggak pernah ngasih apa-apa buat lo. Malah lo yang ngasih terus ke dia gitu. Tapi lo sayang, lo care sama dia, lo jagain dia buat safety banget gitu. Bahkan lo misalnya suka sesuatu, lo hindari itu karena lo mikirin anak lo. Bahkan banyak ibu-ibu yang nggak pernah, misalnya sebelumnya nggak pernah ngaji, tapi karena dia hamil, wah gue nggak mau anak gue ini, dia ngaji pada akhirnya kan. Terus misalnya dia lagi hamil, gue sering berbuat maksiat, misalnya sekarang gue berhenti karena ada anak gue. Dia caring banget gitu sama anak yang ada dalam, padahal dia nggak kenal sama anak itu, dan anak itu belum ngasih manfaat ke dia. Nah, sebagian daripada sifat Ar-Rahmani Allah itu kenapa disebut alam rahim? Karena kalau mau tahu kasih sayangnya Allah, itu adalah sebagaimana seorang ibu sayang kepada apa yang ada dalam rahimnya. Itulah Tuhan. Lo gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa, dia tetap sayang sama lo. Padahal lo gak pernah ngasih apa-apa kepada Tuhan gitu. Dan Tuhan gak butuh apa-apa dari lo. Bismillah itu adalah satu kalimat yang hanya diajarkan kepada Nabi Muhammad dan hanya kepada Nabi Sulaiman. Dua orang doang ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis, itu yang bikin Ratu Balkis luluh itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada lagu Kupinang Kau Dengan Bismillah gitu kan. Iya, karena itu itu inspirasinya dari Nabi Sulaiman sebenarnya. Karena Nabi Sulaiman menaklukkan Balkis yang dengan segala kehebatan Balkis, istananya apa segala macam, yang bikin Balkis tuh langsung kayak pengen noleh kepada Sulaiman tuh karena kalimat itu gitu. Nih siapa nih? Kok ada kalimat ini? Baru pertama kali denger nih kalimat ini. Jadi kayak ngeping gitu loh, ping gitu ya. Jadi kayak langsung kayak, oh siapa sih? Bismillah gitu. Makanya sekarang ada lagu Kupinang Kau Dengan Bismillah. Gitu. Tapi lo jangan tambahin Kutala Kau Dengan Shadakallah ya. Sampai bismillahnya aja gitu. Jadi kita udah belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim hari ini teman-teman ya. Mulai sekarang kalau misalnya mau apa-apa harus di Bismillah. Biar selalu berkah. Ya. Apa itu berkah? Apa itu berkah? Sesuatu yang melekat pada diri. Benar. Dan terus Stabil. Tenang. Makanya Piko kalau mau nikah dipinang dengan apa? Bismillah. gue yang minang. Oh,
Kirain dia yang dipinang. Oke, selanjutnya ini kayaknya udah pada pengen nanya dari tadi, boleh mengenai bismillah, boleh mengenai yang lain-lain juga yang mau curhat. Siapa yang mau memulai kayaknya? Oh, selalu ya. Selalu. Ya aku tuh first, aku tuh. Ini boleh direkam nggak? Boleh bang. Ustadz nanya dong gitu. Ustadz nanya dong, nggak tahu ya ini semua orang atau di gue pribadi, cuman gue tuh kadang punya sifat, bukan sifat jelek sih, kayak gue nggak tahu itu kebiasaan atau apa ya, Tabiat. atau tabiat. Gue tuh suka lebih banyak pikiran negatif dibanding positif Yes. dalam segala sesuatu ya, bukan cuman kayak dalam satu misalkan kerjaan gitu, nggak, kayak banyak kan mikirin negatif dan itu tuh impactnya tuh cukup besar buat gue gitu. Itu gimana ya Ustadz ya, kayak misalkan ada apa, atau emang gue kesetanan ya kan, karena kayak kebanyakan mikirin negatif mulu. Apakah saya harus diruqyah? Terus juga apa namanya, selain negatif, udah gitu karena negatif ini jadinya tuh curigaan ke orang kan, maksud ke orang, curigaan ke suatu hal. Jadi kayak misalkan contohnya nih, gue dapat suatu kejadian. Nah kejadian itu kebanyakan gue ambilnya tuh ke, gue bukan ambil, gue mikirnya tuh ke hal negatif, bukan, padahal harusnya sebenarnya mungkin bisa dipikir ke hal yang positif gitu. Netting ya. Hah? Iya, netting, betul. Jadi aku tuh suka suuzon gitu. Iya. Jadi kayaknya tuh susah untuk berhusnuzon. Suzon. Itu diakui loh oleh diri sendiri. Kayaknya contoh gini nih, Tapi lo sadar kalau itu suzon, gue sadar tapi kalau itu curiga lu doang gitu. Ya itu kadang nggak tahu tuh. Bingung juga. gue bingung ya. Tapi ini dalam semua hal gitu. Jadi kayak susah percaya sama orang lain karena mungkin banyak pelajaran yang udah gue dapet. Aduh, gue kayaknya susah deh, lu susah deh buat dipercaya gitu. Gitu. Entah itu dari apa ya? Kehidupan pribadi Atau kerjaan kali ya. kehidupan pribadi, kerjaan, dan apapun gitu. Kenapa sih gue harus suuzon terus? Apakah ada doanya Ustadz untuk Ya, menghindari mungkin juga tuh suuzon? Ustaz. Ada setan di Apakah ada setan di dalam diriku sehingga aku harus diruqyah? Banyak kayaknya. Bismillah dulu sebelum mikir. Aku selalu bismillah. Jadi contoh suuzon tuh gini, kalau gue gini misalkan, Jai tolong bilangin dong ke si Abi misalkan, gue tuh pengennya gini. Tapi ternyata yang Abi tanggap itu salah dari guenya. Jadi gue suuzonnya ke si Ajay. Oh, dia salah ngomong nih gitu. Iya, gitu. Jadi gue suuzonnya gitu. Manusia. Tapi lebih setiap kepada manusia juga kayak gitu. kalau ke laki lu sering berarti. Lebih sering itu. Sering lu negatif ya. Dia langsung Lebih lihat ke sering. situ. Itu kan bisa menimbulkan masalah-masalah yang tidak ada, Ustadz. Iya. Begitu bukan? Maka ternyata dalam Al-Quran itu ada, emang udah dibahas tuh, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah daripada yang namanya al-dhon gitu kan. Kalau dikata Nancy tadi suuzon gitu. Jadi ada perbedaan antara prasangka, curiga, dan waspada.